Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kami sambung lagi saudara, saya sebut saja ini obrolan kami atau diskusi kami bagian kedua mengenai penangkapan para tersangka terorisme yang dilakukan kemarin tanggal 16. Ada 3 orang dan tiga-tiganya menjadi tersangka. Masih ada Khalil Nafis, Ketua MUI, ada Pak Ahmad Ramadan, Kabak Penum Mabes Polri, dan juga Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, bergabung dari Lampung ternyata nih. Saya juga baru tahu setelah jeda. Oke, kita lanjutkan. Pak Ahmad Ramadan, dari penangkapan-penangkapan berkaitan dengan pengumpulan dana ini, sudah sedemikian rupa terkumpul banyakkah sehingga kemudian masyarakat, artinya begini, apakah masih mungkin ada lembaga-lembaga lain yang mengumpulkan dana begitu? Kalau boleh kami tahu dari penelusuran atau penyelidikan yang dilakukan oleh Densus 88 dan juga Polri, sehingga kemudian masyarakat bisa waspada dan apa yang mungkin nanti sehingga saya ini menyumbang ke sebuah lembaga itu ternyata tidak digunakan semestinya seperti yang saya inginkan begitu, atau saya malah menyumbang ke tindak terorisme, Pak Ahmad. Jadi selain BM Aba, ada juga yang kita ungkap ya di tahun ini, yaitu some organizer, ya, di mana penelusuran kita selain BM Aba, some organizer ini rekeningnya mencapai puluhan miliar ya. Oh ya. Di mana ada satu rekening induk yang sebagai keluar masuknya transaksi itu sampai mencapai 25 miliar. Nah ini 2 ini dan ada beberapa lagi merupakan katakanlah organisasi atau yayasan sosial yang bergerak di bidang sosial, bergerak di bidang pengumpulan dana yang terafiliasi dengan organisasi teroris JI. Dan dari 2 yayasan ini kita sudah melakukan penegakan hukum, melakukan penangkapan terhadap para pelaku-pelakunya semua. Nah ini tentu terkait dengan ini kita menghimbau atau memberikan pesan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi ragu-ragu untuk melakukan amal ya. Tetapi himbauan kita teruslah beramal ya. Namun hati-hati dan waspada. Yeah. Agar tidak memberikan bantuan sebagai upaya kalau kita memberikan bantuan kepada sesuatu yang bergerak di bidang teroris, secara tidak langsung kita mendukung gerakan terorisme itu. Jadi untuk itu memberi pesan kita ketika kita menemukan kotak amal, paling tidak kita menginformasikan kepada kepolisian terdekat. Kemudian ketika kita melihat ada ciri-ciri, ada BM Aba, ada some organizer, tolong itu dihindari. Karena apa? Dengan memberikan amal melalui kota amal BM Aba ataupun yayasan some organizer ataupun apa saja yang terafiliasi dengan jaringan teroris JI, maka secara tidak langsung kita memberikan dukungan terhadap gerakan atau aksi-aksi terorisme di Indonesia. Demikian. Mudah-mudahan Pak Ahmad ini sampai ya kepada publik. Beramal itu bagian dari kegiatan kita mencari pahala sebagai umat muslim. Saya rasa di agama lain juga. Tapi lembaga-lembaganya mungkin bisa dipilih yang betul-betul sudah terpercaya. Sekarang nih saya sendiri mengalami kan Pak Ahmad, mungkin banyak juga pemirsa Sapa Indonesia melalui media sosial banyak sekali yang masuk atas nama panti asuhan, yayasan apa begitu. Itu diselidiki lebih dulu. Kadang-kadang sedikit nilainya, tetapi kalau ternyata salah arah, kita juga sebenarnya bisa ikut salah karena tidak memeriksanya dengan baik, kira-kira begitu. Dan jangan takut untuk melaporkan supaya ini bisa segera ditindaklanjuti. Kira-kira begitu ya Pak Ahmad. Saya menerima nih masukan atau imbauan dari Pak Ahmad. Nah, sambil jeda tadi kita kan ngobrol sama Mas Khalil, apakah ini agak
keprihatinan saya juga secara pribadi, tetapi akan banyak sekali ini ke depannya. Selain lembaga-lembaga yang mencari amal atau dana begitu, juga ada partai politik, ada semacam lembaga bantuan hukum dan lain-lain yang menjamur sekali begitu. Nah, lembaga-lembaga seperti ini tanpa mengeneralisir bahwa semuanya ada hubungannya dengan terorisme, tetapi mungkin kita harus hati-hati juga. Kita ngobrol kan Mas Solil tadi saat jeda, apakah MUI bisa membantu begitu mengawasi ini? Walaupun dijelaskan oleh Mas Solil, MUI ini nggak bisa sampai ke sana begitu. Tapi kira-kira bagaimana agar masyarakat bisa waspada, tidak buru-buru percaya terhadap sebuah lembaga? Bagaimana caranya? Karena semua ada di sekitar kita itu kan, Mas Solil? Ya, pertama tentu kita lakukan secara struktural. Pemberi izin itu ada di pemerintah. Ya. Sama sekali tidak ada koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memberi izin sebuah lembaga fundraising ya. Pengumpulan dana itu sama sekali tidak ada hubungan dengan MUI. Ini biar kita clearkan kepada publik. Biar jelas. Karena ada keterkaitan dana dengan keagamaan dianggap diketahui oleh MUI. MUI tidak mengetahui apalagi mengizinkan atau merekomendasi. Tidak pernah dilakukan oleh MUI. Dan MUI tidak punya wewenang itu secara undang-undang. Yang kedua, tentunya pemerintah pada saat memberikan izin, disitulah ranahnya men-tracking orang-orangnya, kemudian aktivitasnya. Sebenarnya sudah bagus sih, ada pelaporan per 6 bulan itu. Nah, sekarang bagaimana intensitasnya men-tracking dan juga melakukan pengawasan terhadap fundraising dan penggunaan dana itu. Itu penting menurut saya karena dari pemerintah adalah mengikat. Bagi kami di MUI tentu mempunyai hak memberikan nasihat kepada masyarakat. Pertama, Indonesia ini dikenal adalah masyarakat yang dermawan, bahkan terdermawan di seluruh dunia hasil penelitian beberapa tahun lalu. Nah, kita pastikan ketika mau menyumbang itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, berikanlah kepada orang yang terdekat pada kita. Karena ada dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah kita berbagi memang dari yang kita miliki. Yang kedua adalah mempererat hubungan, menghilangkan kesenjangan sosial, bahkan kecemburuan sosial. Itu yang pertama, yang terdekat. Nah, terdekat ini bisa dimaknai dengan saudara, bisa dimaknai teman, bisa dimaknai adalah sebuah lembaga yang punya visi dan misi yang sama di dalam membangun bangsa ini dan membangun negara. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dilakukan adalah melihat laporannya. Kalau itu yang dekat sudah selesai, kepingin yang lebih jauh, lihat laporannya dan lihat programnya. Jadi jangan kita ini terpesona dengan nama-nama yang bombastis, tapi coba dilihat apa program mereka. Jadi memberikan donasi itu based on program. Yang program bagus kita dorong. Jadi hentikan kita, mungkin sekarang itu yang penting mengeluarkan tidak, tetapi berikanlah kayak semacam kebijakan fiskal. Kita memberikan yang bisa mendorong kemajuan, bisa mendorong kita ini kohesivitas masyarakat, dan juga bisa mendorong terhadap pembangunan bangsa. Nah, kalau itu bisa dicerdaskan para orang-orang yang berinfak, ini tentu akan lebih baik dalam membangun bangsa dan terarah dari dana-dana yang beredar di tengah-tengah kita. Ya, saya jadikan ini juga imbauan buat diri saya pribadi dan juga mudah-mudahan buat pemirsa Sapa Indonesia dari Mas Solil dari MUI. Mas Ken, Anda dulu juga ada di jaringan terorisme, sekarang membangun crisis center begitu. Kalau lembaga-lembaga seperti ini sudah kemudian bisa dibongkar, apakah dana-dana ini kemudian terhenti? Anda saya yakin mengetahui apa yang sedang terjadi. Bagaimana dana tersebut bisa begitu banyak terkumpul seperti Pak Ahmad Ramadan katakan. Mas Ken, apakah penangkapan ini akan membuat aliran dana paling tidak terhenti nih dari Indonesia atau dari masyarakat Indonesia? Mas Ken? Mereka bukan orang yang tipenya mudah putus asa. Jadi mereka akan berganti nama, kan sudah selesai. Nah, ini kan demokrasi, bebas. Dan bukan hanya di kotak amal saja, mereka menurunkan loh ribuan personil. Kalau mungkin pernah lihat di ATM ada orang datang ketika kita ngambil dana, kami dari yayasan A, yayasan B, yayasan C. Ini surat tugasnya ada, proposalnya ada, kartu nama, KTP.
Ya, saya pernah mengalami itu secara pribadi. Saya pastikan ini adalah kelompok saya dulu. Oh begitu. Jadi mereka ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi saya berharap masyarakat untuk memberikan bantuan memberikan langsung kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan yang ditargetnya. Karena mereka sekarang satu yayasan cabangnya bisa ratusan yayasan tersebar di Indonesia loh. Dan ini menghasilkan dana yang tidak sedikit karena memang mereka menghindari aksi-aksi kriminal ya. Kalau dulu kan kita ketika di NII, ini kita menggunakan modus kalau ada berita pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, oh maaf, itu dulu kerjaan kita semua. Dan ini kita nilai beresiko dengan keamanan. Dengan lewat yayasan sosial ini, kita lebih aman dan hasilnya bisa lebih banyak. Ya. Mas Ken, ketika sebuah lembaga pencari dana ini punya cabang begitu cepat di banyak kota misalnya atau provinsi di Indonesia, itu mereka sadar nggak bahwa ini lembaga apa untuk apa? Atau masyarakat hanya karena sekedar ini untuk agama saya ingin berpartisipasi. Semacam apa itu kejadiannya? Mas Ken? Karena untuk membuat yayasan begitu mudahnya ya. Jadi pakai jasa pun dengan waktu yang singkat bisa jadi. Lah, mereka itu bahkan tidak ada misalnya yayasan yatim, tidak ada yatim piatunya kawan-kawan kita buat. Jadi ada anak-anak tetangga kita foto lagi menyerahkan bantuan, masukin di company profile, disebar kemana-mana. Inilah organisasi kita. Jadi ini yang akhirnya tadi mencoreng. Padahal mereka sebenarnya cuma bagaimana mencari dana supaya aman dari jangkauan aparat. Jadi kalau di ATM, di foto pembank, itu bisa saya pastikan bahwa itu dulu kawan-kawan saya semua. Bahkan mereka tersebar di seluruh ATM di kota-kota besar seluruh Indonesia. Oke. Apakah orang-orang itu mereka mengerti bahwa mereka bergabung di sebuah organisasi yang ada hubungannya dengan tindak terorisme atau tidak? Itu maksud saya, Mas Ken. Karena kan relawan pasti tahu karena bagian dari program ini. Jadi kalau di ini ada namanya program tilawah. Khusus memang bagian tim pencari dana dan ada namanya tim hujuma yang bagian untuk perekrutan. Ya. Oke. Kalau jadi, begitu orang yang di dalam ya pasti tahu kan. Kawan yang memang sudah termanajemen dengan baik. Ya, kalau begitu ini kemudian menjadi warning bagi mereka semua bahwa kepolisian mengusut ini semua akan sampai ke akar-akarnya. Bukan begitu Pak Ahmad Ramadan? Ini akan diusut tuntas. Sehingga kalau masyarakat yang mencari dana semacam itu sampai turun ke jalan, mendekati ATM, mendekati umum seperti itu, mereka juga terlibat dalam tindak terorisme. Ini juga akan ditindak Pak Ahmad Ramadan? Ya, kita melihat konteksnya ya. Ketika orang mempunyai niat dengan baik, tetapi tidak mengetahui, tentunya harus ada pemahaman terhadap yang bersangkutan ya. Ya, oke. Tentu hal ini juga kita perlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi sasaran kita bukan kepada pemberi amal. Jangan kita dinilai bahwa kita menangkap orang yang memberikan amal, tapi bukan. Sasaran kita adalah orang yang menyalahgunakan amal tersebut, ya, yang digunakan untuk aksi-aksi terorisme. Sekali lagi, kita menganjurkan untuk selalu beramal, tapi tentunya kita menghimbau agar hati-hati dan waspada, agar kita tidak terjebak memberikan amal, memberikan sesuatu yang mana hal yang kita berikan itu malah disalahgunakan untuk kegiatan aksi-aksi terorisme. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ramadan dan juga masukan tadi dari Mas Ken. Kita juga harus hati-hati karena ini banyak sekali cara yang memang dilakukan. Betul-betul kita harus hati-hati. Ini himbauan kita ketika kita akan menyampaikan sumbangan dan lain-lain. Mas Holil, saya ingin karena MUI adalah lembaga yang kemudian sangat penting bagi kita umat Islam di Indonesia. Di media sosial Mas Holil masih terus nih terjadi dan semua netizen, saya menyebutnya begitu, masih menganggap ini MUI. Kemarin MUI sudah mengatakan bolehlah diulangi sekali ini, masyarakat
tidak boleh terprovokasi dengan situasi saat ini. Betul, sudah diakui, itu bagian jauh dari kepengurusan MUI, bukan pengurus inti yang kemudian juga ikut tertangkap untuk kasus terorisme ini. Tapi sekali lagi saya ingin Mas Holil menjelaskan ini atau menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar kita tidak terpancing kepada hal yang tidak kita inginkan dari upaya kepolisian dalam hal ini Densus 88 untuk memberantas terorisme di Indonesia. Mas Holil, silakan penutup dari Anda. Kita satu frame dan satu tujuan dengan kepolisian, khususnya Densus 88, memberantas terorisme dan ekstremisme. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau menilai sebuah lembaga, dilihat keputusannya. Silahkan dilihat keputusan-keputusan MUI, ADART-nya, mana yang menyimpang berlawanan dengan negara. Kami punya fatwa bahwa NKRI itu sudah final. Kami punya fatwa tentang pemberantasan terorisme. Kita punya fatwa cinta tanah air. Disitulah cara menilainya. Sama dengan kita menilai sebuah kepolisian, mesti juga ada oknumnya. Jangankan kita, kebanyakan yang masyarakat umum. Organisasi pasti. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada satu oknum itu menjadi lembaga menjadi masalah keorganisasian. Jadi kita lihat keorganisasian. Yang kedua, MUI itu adalah lembaga berhimpun, lembaga yang berkumpul. Kalau saya boleh menyampaikan pola rekrutmennya, ketika pemilihan berdasarkan ormas secara proporsional itu, para pimpinan itu mengajukan orang-orang yang dari organisasinya itu. Kalau saya ini latar belakangnya NU, yang diajukan oleh organisasi lain kadang-kadang nggak kenal, pas ketemu itu baru kenalan, gitu loh. Nah, sehingga kami memang bekerja sama dengan ormas itu. Tetapi demikian, ini menjadi pelajaran, bukan kita merendahkan, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini harus waspada dari terorisme, ekstremisme, dan ini bisa masuk kemana saja. Hati-hati dengan anak-anak kita, termasuk juga memberikan sumbangan, berikanlah yang lebih bermanfaat, yang lebih juga lebih berkemajuan. Kemudian tentu yang harus ditindak adalah memang pelaku penyimpangan, biar tidak merusak terhadap karakter baik Indonesia adalah dermawan. Makasih. Terima kasih Mas Holil Nafis untuk himbauan paling akhir. Kita tutup diskusi kita. Mas Ken Setiawan, terima kasih, dan Pak Ahmad Ramadan, terima kasih atas diskusi pagi ini yang banyak himbauan-himbauan untuk mengingatkan kita semua bahaya terorisme sampai ke ada di sekitar kita sedemikian rupa. Kita yang harus waspada, dan NKRI harga mati. Mudah-mudahan ini yang menjadi penting bagi kita semua. Terima kasih, kita ketemu di diskusi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.